Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik-baik saja ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila diniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ya, kita absen terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, Syarifuddin Hidayatullah. Alhamdulillah hadir. Yang kedua, Ilham Nur Rahmat hadir. Alhamdulillah baik hadir semuanya. Anak-anak boleh dibuka buku LKS-nya halaman 22, yaitu tentang bab sholat. Sudah anak-anak? Nah, langsung saja kita mulai pelajarannya. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah doa, rahmat, dan istighfar. Sedang menurut syara adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang ditentukan. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam karena firman Allah, dan didirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Poin B, yaitu syarat wajib sholat, yaitu Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, balik sampai dakwah Islam. Poin berikutnya, syarat-syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, sudah masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Poin selanjutnya, waktu-waktu sholat. Sholat ada 5, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu sholat subuh dimulai dari munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Dan waktunya sholat duhur dari condongnya matahari sampai bayangan sama dengannya. Waktunya sholat asar dari berakhirnya sholat duhur sampai pada terbenamnya matahari. Sedangkan sholat maghrib, waktu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Dan yang terakhir sholat isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar. Adapun rukun-rukun sholat, yang pertama niat, yang kedua berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima rukuk serta tumak ninah, 6 iktidal serta tumak ninah, 7 sujud 2 kali serta tumak ninah, duduk di antara 2 sujud beserta tumak ninah, 9 duduk akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca pada bersolawat pada Nabi Muhammad, yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 13. Poin selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu membaca tasyahud awal sesudah 2 rukuk sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga, dan kunut sesudah i'tidal
yang akhir pada sholat subuh dan witir. Sedangkan sunat hayat meliputi yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangun dari ruku, dan berdiri pada saat bangun dari tasyahud awal sampai tinggi bahu keduanya dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awud sebelum membaca Fatihah. Yang kelima, melihat tempat sujud selain pada saat membaca. Yang keenam, membaca dengan keras ketika sholat subuh pada rakaat pertama dan kedua, pada sholat subuh, maghrib, dan isya. Begitu pula pada sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, sholat witir dalam bulan Ramadan. Yang ketujuh, membaca amin sehabis membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, sunnah bagi makmum mendengar bacaannya imam. Yang ke-10, takbir ketika bangkit dan turun selain ketika ruku. 11, ketika ruku membaca. Yang ke-12, iktidal. Yang ke-13, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang ke-14, membaca tasbih ketika ruku. Yang ke-15, membaca tasbih 3 kali ketika sujud. Nah, berikutnya membaca doa ketika duduk antara dua sujud. 17, duduk iftirash atau bersimpuh di semua duduk sholat kecuali duduk akhir. Yang ke-18, duduk tawaruk di duduk akhir. Yang ke-19, duduk istirahat sebelum atau sesudah sujud sebelum berdiri. Yang ke-20, bertumpu pada tanah ketika hendak berdiri dari tanah. Yang ke-21, memberi salam yang kedua dan hendaklah menoleh ke sebelah kiri. Poin berikutnya yaitu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat. Yang ketiga, sengaja berbicara. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Poin berikutnya yaitu sujud sahwi. Adapun sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam atau sesudah salam karena lupa dalam sholat. Yang berikutnya yaitu sebab-sebab perkara sujud sahwi yang menyebabkan sujud sahwi, yaitu yang pertama meninggalkan tasyahud awal dan meninggalkan kunut. Yang kedua, melebihkan rakaat atau ruku atau sujud karena lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Yang keempat, apabila kurang rakaat karena lupa. Ya, itulah materi bab sholat. Ya, murid-murid, coba kita ulangi kembali pelajaran yang tadi. Yang pertama apa tadi? Syarat-syarat wajib sholat ada 6. Syarat-syarat sahnya sholat ada 5. Waktunya sholat sebagai berikut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, rukun-rukun sholat ada 13. Sunnah ada 2 macam,
yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Yang membatalkan sholat ada 5 perkara, dan sebab sujud sahwi ada 4. Sekian dari saya. Apabila ada kejanggalan atau yang belum paham boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.